Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Dinda Mulia Lubis, instansi SMA Negeri 19 Kota Bekasi. Saya sebagai calon Pasda Kota Bekasi, khususnya Dikmen 1. Izin di sini saya akan mau diseminasi atau praktik baik tentang 7 jurus BK. Nah, di sini saya mengambil satu tema, yaitu adalah jurus yang ketiga, yaitu adalah tumbuhkan resiliensi. Yang apakah sih yang dimaksud tumbuhkan resiliensi? Nanti Bapak dan Ibu, nanti akan kita ulik bersama tentang tumbuhkan resiliensi. Oke. Mungkin saya minta bantuan Pak Miftah untuk membacakan tentang yang ada di sini. Boleh Pak Miftah? Boleh Pak. Selamat datang di Bukit Kayu. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus tumbuhkan resiliensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman fixed mindset akan menghalangimu. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasai. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Yang semangat dong. Baik, Bapak dan Ibu, saya minta menghitung ya. Kita menghitung mulai dari angka 1 sampai 3 saja, ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pak Jody? 2, 3. Oke, Bapak dan Ibu, saya harap yang angkanya 1 boleh di sini, yang angka 2 di sini, yang 3 boleh di belakangnya. Oke, boleh pindah ke tempatnya. Baik, tadi saya sudah membagikan ada kartu. Nanti Bapak Ibu di kelompok itu adalah membuat setinggi mungkin menada. Saya kasih waktu, nanti waktunya 10 menit. Saya minta pembuatannya adalah bebas, mau imajinasinya bebas, modelnya bagaimana silahkan. Yang penting adalah setinggi mungkin. Di situ kan ada saya kasih lakban ya Bapak dan Ibu, itu adalah anggap saja sebagai lemnya, semennya. Ya, semennya. Bagaimana caranya untuk tidak jatuh? Paham? Oh, ini nih, begini caranya ya. Nih. Nah, Gimana Pak? Gimana Pak? ini ada tinggi tuh ya. Ini paling tinggi ya gitu. Tingginya dia nggak goyang diapain ya? Fungsinya lamban tadi dia nggak goyang. Ini deh kayak pinggiran begini guys. Oh. Saya tidak tahu tapi dia gitu. Apa maksudnya begitu? Itu emang kita kalau nanya ini gak suka nih. Jangan kendor. Ya saya gerah ya? Kok pada kesini semua pengganggunya? Mendorong situ. Ketua, tolong ketua ini ada penyusup. Ketua, tolong. Nggak gerak di luar hujan. Dingin ya masih ya. Ayo. 1 menit lagi Bapak dan Ibu. Waktunya sudah mau habis. Tony mau sekali. Susah banget ngomongin. 30 detik lagi. Sudah tuh pada. 20. 9, instruksi saya tadi adalah bahwasanya ketua kelompok itu adalah saya instruksikan bahwasanya adalah bagaimana untuk menjatuhkan bangunan Bapak dan Ibu tersebut, tapi tidak menyentuh, tapi menggunakan tiupan atau kipasan, apapun itu. Tujuannya apa? Ada yang mau ngasih refleksi dulu dengan kita bermain tadi? Refleksinya yang tadi kita rasain tuh karena kita kan kerjasama nih ya,
ketika sudah mulai satu bangunan itu berdiri, terus udah gitu ada godaan-godaan dari luar. Nah, ditambah lagi emang basicnya kita belum kokoh ya. Nah, akhirnya sudahlah, wassalamualaikum dan ceritanya. Gitu, Pak. Boleh ya, kalau dari versi saya, ketika tadi kita kan ngebangun, terus ada pengganggu, kita harus memperkokoh tim dulu nih. Tadi ada yang menjaga bangunannya, ada yang tetap membangun, jadi kita harus saling menjaga, kerjasamanya harus bagus dulu, supaya dia bisa berdiri. Tadi kelompok kita paling kompak saya lihat. Artinya kita bisa kompak itu ya seperti yang diharapkan, meskipun ada pengganggu sana sini, kita tetap bagi tugas. Ada yang membangun, ada yang menghalangi perusuh-perusuh tadi, sehingga ya kita optimis dan kita berhasil bikin menara yang tinggi. Modal optimis dan yakin serta kerjasama itu, Pak. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua Bapak dan Ibu. Baik, ternyata bahwasanya adalah kita itu ketika udah jatuh, bahwasanya gimana caranya kita untuk bangkitkan lagi. Itulah yang dimaksud namanya tumbuhkan resiliensi. Ya, bahwasanya adalah kita itu tidak mudah digoyahkan. Ya, walaupun badai yang tadi ketua kelompok 3, awas badai datang. Berarti katanya. Nah itu, bahwasanya adalah setiap dimanapun posisi kita pasti akan ada badai akan datang tanpa kita sadari. Nah makanya alhamdulillah Bapak dan Ibu ternyata kelompok 1 dan 3 terbangun, ya. Kelompok 2 kenapa? Fondasinya kurang, seperti itu. Ya, itu adalah sebuah contoh kesimpulan dari tentang tumbuhkan resiliensi. Baik Bapak dan Ibu, ini ada sebuah video. Who does it look like? It looks like me. That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Who is the strongest in class? Jerron, come on up, please. I'm going to give Jerron a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jerron? Okay, children, who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige? Resilience means if you make the toy fall down, you can get up very, very fast. Very nice. Tepuk tangan yang Bapak dan Ibu. Ada yang mau ngasih refleksinya tentang video tersebut? Ada? Ketika kita jatuh, harus cepat untuk bangkit, bukan terpuruk dalam kejatuhan. Itu ya Bu ya. Bahwasanya adalah resiliensi itu adalah bahwasanya adalah ketika kita jatuh, kita harus cepat bangkit lagi dan kita tumbuhkan kebangkitan tersebut, bukan menjadikan trauma, bukan menjadikan kita itu adalah udahlah atau yang lainnya seperti itu. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres ataupun trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangannya. Bahwasanya adalah apapun yang terjadi dengan kondisi kita, kita harus bangkit dan kita optimis bahwasanya akan terlewati semuanya itu. Selanjutnya adalah mengapa daya lenting sangat makin penting.
Ini Bapak dan Ibu, banyak kasus yang ada di lingkungan kita. Bahwasanya adalah tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Yang kedua adalah sering diajak tak punya ayah, anak SD Banyuwangi tewas gantung diri. Ada lagi siswa SMP bunuh diri saat HP-nya disita. Wow, ternyata adalah daya lenting itu sangat minim ya. Bahwasanya adalah tidak punya kesadaran diri sendirinya itu adalah bahwasannya kita itu sangat gampang untuk dijatuhkan. Apalagi masa anak SD, masanya yang harus kita penuh pendampingan. Betul ya Bapak dan Ibu ya. Kalau SMA kan udah masanya adalah pengarahan, tapi kalau anak SD adalah masa pendampingan. Inilah efeknya. Itu. Ternyata dengan tumbuhnya resiliensi ini adalah kita sebagai yang orang tua atau sebagai guru juga sangat penting bahwasanya adalah harus memiliki tumbuhkan resiliensi kepada diri kita sendiri. Supaya apa? Bahwasanya adalah kita punya poin utama visi dan misi hidup kita tuh untuk apa. Jadi bahwasanya adalah ketika kita sudah memiliki kuat fondasi yang dikatakan adalah kita tidak gampang digoncangkan atau dibadaikan seperti itu. Nih, self resiliency itu adalah ada emotional stability, ada adaptive growth mindset-nya. Habis itu efektivitas problem solving, self compassion, positive perfection, dan self awareness. Ternyata self resiliency itu adalah paling penting adalah growth mindset. Apakah sih Pak yang dimaksud growth mindset? Itu adalah pola pikir kita, mindset kita itu adalah harus positif dulu. Karena sesuatu apapun yang kita lakukan adalah pasti akan ada efek positifnya dulu Bapak dan Ibu. Kalau negatif, itu akan jatuh, tidak akan bisa bangun lagi. Tapi kalau kita bangkit, otomatis apapun kesulitannya, kita bisa bangkit. Seperti itu. Pola pikir tumbuh tangguh sejak dalam pikiran. Contoh anak kembar. Mungkin di sini ada yang anak kembar, Bu? Nggak ada ya? Menurut Bapak dan Ibu, kalau anak kembar, apakah semuanya sama? Tidak. Walaupun covernya sama, betul nggak? Orang tua memfasilitasi bajunya semuanya sama. Pasti setiap gen, walaupun sama, tapi sifat dan perilakunya pasti berbeda. Karena apa yang dia lihat, apa yang di lingkungan dia rasakan, pasti berbeda. Iya kan? Mindsetnya pasti beda. Kenapa? Walaupun satu gen, satu apa semua, tetapi ada perubahan-perubahan dalam diri anak kembar tersebut. Itu contohnya. Bahwasanya adalah mindset masing-masing itu pasti berbeda. Contohnya adalah ada kategori fixed mindset dan growth mindset. Ya. Maksudnya bagaimana? Yaitu adalah contoh yang pertama adalah tentang kesuksesan. Kebanyakan kita, saya bisa sukses jika punya bakat. Itu adalah fixed mindset. Tetapi kalau growth mindset, saya bisa sukses dengan berusaha. Nah, yang kedua, kalau kegagalan adalah fixed mindset adalah dia langsung ada kata saya menyerah. Langsung to the point, saya menyerah. Tetapi kalau growth mindset, saya akan coba lagi. Ya. Yang ketiga adalah masalah kesulitan. Biasanya kalau fixed mindset adalah saya tidak bisa, Bu. Apalagi ini pelajarannya susah, Bu. Betul ya? Itu yang sering kita ketemuin ya. Nah, tetapi kalau growth mindset adalah saya belum bisa, dicoba lagi. Bahwasanya adalah akan ada kata usaha untuk mencobanya lagi, seperti itu. Yang terakhir selanjutnya adalah masalah tentang masalah. Mengapa masalah ini terjadi pada saya? Betul nggak? Kenapa sih masalah ini ada di saya mulu? Kenapa sih tahun ini saya diuji mulu? Bahasanya seperti itu. Nah, ternyata itu adalah kategori maksudnya fixed mindset. Tetapi kalau growth mindset itu adalah solusi apa yang bisa saya upayakan. Yang terakhir adalah tentang kritik. Saya sakit hati sama si Anu. Saya sakit hati sama si Mifta. Contoh seperti itu lagi. Tetapi kalau growth mindset adalah terima kasih, saya akan memperbaikinya. Gitu Bapak dan Ibu. Bahwasanya adalah tumbuhkan resiliensi itu adalah kita tidak ada kata menyalahkan orang lain. Apalagi
menyalahkan diri sendiri, tapi adalah cara kita grow mindset. Yang dimaksud adalah bagaimana cara kita adalah untuk memperbaiki atau membangun lagi dalam diri kita. Seperti itu. Apakah saya fix mindset atau grow mindset? Kita coba ya Bapak dan Ibu ya. Yang pertama, saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Menurut Bapak Ibu, fix mindset atau grow mindset? Kalau fix, silang, mindset, checklist. Ayo, silang atau checklist? Oke, Ibu, Bapak dan Ibu, minta tolong jawaban Bapak dan Ibu, yaitu adalah yang mana saya kembalikan ke masing-masing ya. Kita mencari adalah ini masuk ke fixed mindset atau grow mindset. Oke ya. Oke ya. Baik. Kalau misalnya checklist itu adalah grow mindset. Kalau silang berarti fixed mindset. Yang kedua, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Fix atau grow? Oke, tahan dulu. Yang ketiga, saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Grow mindset ya. Oke, kita tandai dulu. Yang keempat, saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Fix atau grow? Fix. Oke. Yang kelima, saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Oke, tahan dulu ya. Yang selanjutnya adalah usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Go apa fix? Go. Oke, nanti dulu. Yang terakhir, bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Sudah punya jawabannya masing-masing? Sudah ya? Kita lihat jawabannya. Ada yang benar dua? Ada yang salah semua? Benar semua? Yang benar semua angkat tangan dong. Wih, berarti sudah paham ya yang mana fix mindset, yang mana grow mindset. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bapak dan Ibu. Baik, ini adalah tentang neoplastisitas, yaitu adalah otak kita terus tumbuh. Ya, ini adalah contohnya, saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak. Ya, saya hanya membahas tentang teknisnya saja. Mekanisme biologis yang mendasari grow mindset, setiap kali individu dengan grow mindset menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya, otak mereka sedang membentuk dan memperkuat koneksi saraf baru yang terkait dengan keterampilan atau pengetahuan tersebut. Nah, ini Bapak dan Ibu, bisa dilihat saja. Kalau minta penjelasan, saya masih belum paham. Seperti itu. Saya next saja. Nih, kebanyakan bahwasanya adalah pujian menghancurkan resiliensi. Betul nggak Bapak dan Ibu? Pujian menghancurkan resiliensi. Iya atau enggak sih menurutnya? Bisa iya, bisa enggak? Bisa iya, bisa enggak ya? Tergantung apa? Iya, cakep. Tergantung adalah individu atau mindsetnya kembali. Ya, yaitu adalah kelas A dipuji, yang kedua B adalah beri dukungan. Nih, pujian global dan fokus pada orang. Kamu hebat. Betul nggak? Iya kan? Tapi kalau dukungan, kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Yang kedua, orang dewasa sebagai subjek, ibu bapak bangga pada kamu. Sedangkan kalau dukungan itu adalah kamu pasti bangga terhadap ada dirimu. Oke? Beda banget ya Bu ya? Beda banget ya?
Bahwasanya adalah kalau pujian itu adalah kita yang memberikan applause, reward. Tetapi kalau dukungan adalah kita yang memberikan applause kepada diri dia sendiri. Selanjutnya adalah orang dewasa sebagai yang mengontrol. Bapak Ibu senang kamu mau dengan nasihat kami. Kalau dukungan adalah memberikan kepercayaan kepada anak, yaitu adalah ibu percaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Yang selanjutnya adalah fokus pada kesempurnaan hasil. Wah, suara kamu merdu sekali nak. Tetapi kalau dalam dukungan, yaitu adalah fokus pada usaha dan progresnya. Yaitu adalah kamu sudah berlatih sangat keras, kamu pasti bisa. Berarti adalah tentang dukungan. Ya. Selanjutnya adalah menjadi takut berbuat salah. Kamu memang anak yang patuh, tidak pernah mengecewakan ibu. Kalau dukungannya adalah mendorong keberaniannya. Semua yang belajar sepeda pasti pernah jatuh. Ayo coba terus. Bahwasanya adalah ada kata resiliensi adalah membangkitkan lagi. Tidak ada kata menyerah. Seperti itu. Membangun budaya ordinary magic adalah kotak pesan baik. Pernah nggak diri kita itu adalah menggunakan ordinary magic, Bu? Diri kita. Atau biasanya kotak apa ya? Feedback ya? Orang menilai tentang diri kita sendiri. Pernah ya? Kenapa? Setiap orang pasti memiliki adalah kotak pesan baik namanya. Ya, yaitu adalah dalam konteks pendidikan penerapan ordinary magic berarti fokus pada pembangunan pembinaan faktor-faktor pelindung dan mendukung resiliensi murid melalui praktik-praktik sehari-hari yang terintegrasi dalam lingkungan sekolah. Ternyata siswa juga kita pernah memberikan kotak pesan baik. Bahwasanya adalah contohnya adalah kita ada guru wali, bagaimana caranya kita adalah non akademik dan akademiknya adalah kita support, kita bangkitkan. Bahwasanya adalah untuk anak-anaknya menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya adalah empati atau validasi perasaan. Yang kedua adalah pengakuan. Yang ketiga adalah reframing. Yang keempat adalah penegasan nilai diri. Yang kelima adalah tawaran dukungan. Ini, Bapak dan Ibu, contohnya adalah apresiasi, koreksi, apresiasi. Ya, contohnya bagaimana? Diawali dengan apresiasi. Ini adalah metode burger. Ya, dikasih rotinya dulu, dagingnya, rotinya lagi. Yang dimaksud adalah kalau roti awalnya adalah kita memberikan apresiasi. Selanjutnya adalah di tengah kita koreksi dari hasil siangan tersebut. Ditutupi dengan adalah apresiasi lagi. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah Bapak apresiasi, kamu sudah mengerahkan upaya terbaikmu. Yang kedua adalah bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. Bapak percaya kamu pasti bisa. Paham nggak Bapak dan Ibu? Bahwasanya adalah kita awalnya memberikan apresiasi, koreksi, dan selanjutnya ada apresiasi lagi. Itu adalah metode burger. Selanjutnya adalah lembut dan tegas. Yaitu adalah tegas tidak lembut, modelnya adalah kepada. Posisi adalah subjek orang tua, yang hasilnya adalah orang tua menang, anak kalah. Yang kedua, kategori lembut itu adalah tidak tegas tapi lembut. Modelnya adalah for, untuk. Posisinya adalah orang tua sebagai objek, anak sebagai subjek. Hasilnya adalah orang tua kalah, anak menang. Hati-hati Bapak dan Ibu. Kebanyakan kita ada di posisi di sini. Kenapa? Ngalah untuk anak bahasanya. Tapi posisinya adalah itu salah. Kita juga lembut tidak baik, tegas juga tidak baik. Posisinya yang bagus di mana? Yaitu adalah di sini. Gitu. Oke. Baik Bapak dan Ibu, mungkin saya meminta membuat tentang satu contoh apresiasi, koreksi, apresiasi. Ya,
Coba Bapak dan Ibu membuat contoh salah satu kepada siswa, apa yang konteksnya bebas apa saja, tapi dengan metode Burger, apresiasi, koreksi, apresiasi. Bisa? Atau ada yang masih belum jelas? Kalimat contoh seperti ini tadi. Yang ini Bu, kelihatan nggak? Kecil banget ya? Kelihatan ya? Bapak apresiasi, kamu sudah mengatakan upaya terbaikmu. Itu kita sebagai apresiasi kan? Nah, koreksinya adalah bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. Apresiasi adalah, Bapak percaya kamu pasti bisa. Oke? Bisa Bapak dan Ibu? Bisa? Oke, kalau bisa saya minta waktunya 2 menit saja untuk membuat metode Burger ini. Ya, di dalam satu kelompok saja. Kan tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Satu kelompok membuat hal kecil tentang memberikan teknik Burger ini. Boleh? Bangga juga nggak apa-apa berarti ya? Boleh aja sih. Oh, Bangga. Kamu sudah berupaya datang ke sekolah. Upaya hadir. Hadir ke sekolah. Tetapi alangkah lebih baiknya itu kan ininya, dagingnya. apresiasinya. Kan dagingnya gitu. Iya, dagingnya. Dua nih. Ya. Di sini mengatakan bahwa bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. Ceritanya dia nilainya kurang bagus nih. Iya. Kan? Bagaimana jika pakaian itu pakaian kamu ya? Bagaimana jika pakaian kamu lebih dilengkapi ya? Atau dilengkapi dengan atribut. dengan Apinya nggak kelihatan tadi. atribut ya, atribut Gede banget dong badan saya. Bagaimana caramu agar mampu menguasai materi dan menyampaikan dengan Nah, terus berarti kan akan lebih baik akan lebih baik jika kamu menguasai menguasai memahami materi gitu ya. memahami materi. Terakhir, persepsi. Apa? Saya bangga pada kamu. Ya tadi itu depan guru ceritanya. Saya yakin. Ya ceritanya apa? Kalau yang ketiga kan apresiasi lagi. Saya yakin dan percaya pasti bisa gitu ya. Pakai go mindset ya, jangan go. Pakai go mindset, jangan fix mindset. Ya, saya yakin jika kamu berusaha pasti bisa gitu ya, Pak. Saya Bener nggak? yakin. Jika kamu berusaha lebih keras lagi, lebih keras lagi, pasti bisa. Baik Bapak dan Ibu, sudah ya? Sudah? Sudah? Oke, siapa yang mau yang pertama? Wih, Pak Menta. Wih, boleh sini Pak Menta. Saya cari jalan dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu Guru sekalian. Izin menyampaikan hasil dari diskusi kami dari kelompok 2 tentang teknik burger. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruannya. Yang pertama, di sini di mana kita memberikan apresiasi, di mana apresiasinya ini berhubungan dengan keterlambatan siswa. Ya, keterlambatan siswa. Pertama, di sini apresiasi yang kita berikan adalah ketika anak sudah datang ke sekolah, kita mengucapkan dengan kalimat, Bapak bangga kamu sudah berupaya hadir ke sekolah. Dengan memberikan apresiasi karena anak sudah mau hadir ke sekolah, itu kita harus memberikan dukungan. Karena tidak semua anak kalau sudah terlambat mau datang. Kemudian kita pun harus memberikan koreksi. Dengan koreksinya yaitu
bagaimana strategi kamu supaya kamu bisa mengatur waktu agar datang tepat waktu ke sekolah. Jadi biarkan mereka berpikir, bagaimana nih kalau saya supaya tidak terlambat lagi. Setelah itu kita berikan lagi apresiasi. Bapak percaya kamu bisa mengatur dengan baik agar tidak datang terlambat. Oke, lanjut kelompok 3. Kelompok 3 boleh Bu? Kelompok 2 butuh validasi kayaknya. Ya baik, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil tugas kelompok kita. Yang pertama untuk apresiasinya, Ibu apresiasi kamu sudah berpakaian rapi. Kemudian koreksinya, bagaimana jika pakaian kamu dilengkapi dengan atribut yang lengkap? Dan apresiasi yang kedua, yang terakhir ini, Ibu percaya kamu pasti bangga bisa berpakaian rapi dan lengkap sesuai aturan sekolah. Itu saja, terima kasih. Baik, yang terakhir sebagai penutup, silahkan kelompok 1. Siapa? Kalau belum selesai jangan tepuk tangan dulu ya. Oke, dari kelompok 1 kita sudah diskusikan tadi dengan sangat alot ya. Teknik burger yang kita simpulkan, yang pertama kita apresiasi dulu terhadap usaha siswa yang mau mempresentasikan hasil diskusi. Kalimatnya begini, saya yakin kamu sudah berusaha sebaik mungkin dalam menyampaikan hasil diskusi kelompokmu. Nah, jadi mereka sudah berusaha sekemampuan mereka. Lalu koreksinya, bagaimana cara kamu menyampaikan presentasi tidak hanya membaca materi yang ditampilkan. Akan lebih baik jika kamu dapat memahami dan menguasai materi yang disampaikan. Nah, jadi problemnya presentasinya hanya baca aja. Apresiasi selanjutnya, saya yakin jika kamu berusaha lebih keras lagi, kamu pasti bisa. Merdeka. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu, alhamdulillah dan rupanya kelompok 1, 2, dan 3 ini sudah menggunakan go mindset, tidak fixed mindset. Bahwasanya adalah menggunakan teknik burger, bahwasanya adalah tentang diawali apresiasi, selanjutnya adalah dikoreksi. Yang terakhir adalah diakhiri dengan apresiasi lagi. Mungkin Pak Ustadz Rusdi boleh dibaca? Selamat pendekar. Terima kasih, kamu sudah berusaha mempelajari jurus ketiga ini. Sebagai tanda kamu sudah menguasai, kamu berhak mendapatkan kartu ketiga. Tumbuhkan resiliensi. Selamat melanjutkan perjalanan mempelajari jurus selanjutnya. Semangat! Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin penutupnya adalah saya minta 2 orang saja, 1 dari tim BK dan 1 lagi dari non-mapel tentang materi tumbuhnya resiliensi. Ya, bahwasanya adalah saya hanya meminta adalah tentang refleksi terakhir apa kesan dan pesannya tentang tumbuhkan resiliensi. Oke Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan refleksi setelah kita belajar tentang tumbuhkan resiliensi. Setelah saya dan kita semua belajar materi ini, maka kita menjadi lebih paham bagaimana pentingnya untuk terus bangkit, jangan mudah menyerah. Bagaimanapun badai menghantam, cobaan menghantam, ya kita sebagai pendidik dan juga mungkin siswa harus terus bangkit, jangan menyerah. Seperti lagu Demasi, jangan menyerah. Oke, seperti itu ya. Jadi intinya mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari pembelajaran materi tumbuhkan resiliensi. Terima kasih Pak Dinda Mulia yang telah banyak memberikan ilmunya kepada kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangannya dong. Baik, yang terakhir refleksi dari tim BK.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa tim BK ambil pada materi hari ini yaitu menumbuhkan resiliensi. Kita bisa membedakan antara fixed mindset dan growth mindset gitu. Kadang kan kita juga belum memahami, belum tahu nih sekiranya mindset kita tuh berada di posisi yang mana. Ternyata di materi yang ini kita bisa membedakan antara fixed mindset dan growth mindset. Udah seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu. Kepada TBK tepuk tangannya dong. Baik Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.